34.266 se-Indonesia. 74.000. Jadi kalau 1.166 ya masih sedikit. 74.266. Dan tadi sudah dapat laporan ITB sudah selesai semua, dan waktu pemberian buat Justice Dismissal ya, Pak Sekjen ya, itu dari paparan Pak Menteri Hukum, hampir semua desa di Indonesia sudah ada. Oleh karena itu, kami dari Kementerian Desa memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Terima kasih dari hati yang paling dalam buat Pak Menteri Hukum yang sudah menyasar rakyat di desa. Ya, luar biasa ya. Karena rakyat di desa itu salah satu tantangan kita adalah sumber daya manusia, keberanian, keterbukaan itu masih jauh, Pak. Kemudian literasi masih kurang. Oleh karena itu penyuluhan bidang hukum, kehadiran paralegal, juru damai itu insya Allah bisa mempercepat laju pembangunan di desa. Apalagi Bapak Presiden kita ini orang yang sangat ikhlas, tahu persoalan dan tahu cara penyelesaiannya, termasuk menyelesaikan desa-desa di Indonesia, Bapak. Baru Bapak Presiden Prabowo yang meletakkan kata-kata desa itu dalam astacitanya, yaitu astacita yang ke-6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ini sangat dalam maknanya. Tidak mungkin kalau desa itu gaduh, tidak ada perdamaian, tidak ada persatuan, tidak ada keguyupan, membangun itu akan sukses. Tidak mungkin pemerataan ekonomi itu akan berhasil dan pemberantasan kemiskinan akan menjadi tujuan kita kalau di desa itu gaduh, satu sama lain saling menjatuhkan, persatuan jauh dari harapan, nggak mungkin, Bapak. Maka pos bantuan hukum ini, dan tadi saya sudah bicara sama Pak Menteri Hukum, tolong nanti Pak Dirjen, Pak Kabar, tolong masukkan di draft Permendes fokus dana desa tahun 2026 dan selanjutnya dana desa bisa dipakai untuk pos bantuan hukum. Karena sekali lagi Bapak Ibu, keberanian masyarakat itu jarang. Dan saya sampaikan di mana-mana, kalau ada persoalan kecil tidak perlu dibesar-besarkan. Mari kita damaikan. Dan Pak Gubernur di desa itu hal kecil bisa saling bunuh, Pak. Terakhir saya dengar di Bengkulu gara-gara batas perkara rumah, tetangganya dibunuh. Atau sekarang gara-gara WA Group itu bisa perang, bisa saling dibuk rumah itu Pak Menteri. Gara-gara WA Group tersinggung. Atau gara-gara irigasi, tiba-tiba dia ke sawah, sawahnya kering, diperiksa di hulunya, ternyata sawahnya airnya dibelokkan ke sawah tetangganya, bisa ribut. Nah, inilah mungkin perlu kesadaran hukum dan pentingnya mengetahui tentang hukum. Jadi insya Allah dengan pos bantuan hukum ini, kami hakul yakin desa-desa Indonesia akan menjadi seutuhnya. Dan program Bapak Presiden sangat banyak. Yang tadi sudah disebut Pak Gubernur, ada Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih. Ini luar biasa, Pak. Untuk memangkas kesenjangan ekonomi, untuk mendekatkan pelayanan kebutuhan rakyat di desa. Luar biasa. Itulah saya bilang keikhlasan Bapak Presiden Prabowo. Saya sampaikan di mana-mana Bapak Ibu, Bapak Presiden itu nggak ada lagi yang dia cari, Pak. Kalau kaya dia Pak, kaya raya. Kekuasaan sekarang di dia. Tinggal satu yang Bapak Presiden cari di Republik ini adalah kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Maka mari kita dukung Pak dari berbagai segi dan dari berbagai bidang. Tapi kalau tadi misalkan kegaduhan, kericuhan, tidak kompak, tidak bersatu, berat Pak. Maka para legal, juru damai, bantuan hukum ini sangat strategis. Dari Pak Menteri Hukum, saya hormat sama Pak Menteri Hukum. Terima kasih yang setinggi-tingginya. Kehadiran pos bantuan hukum di desa, insya Allah memberi semangat baru, memberikan harapan baru, memberikan secercah harapan bahwa keadilan itu bisa diakses dengan siapapun, termasuk rakyat di desa. Maka saya minta kepada seluruh kepala desa, BPD, perangkat desa, PKK, Posyandu,
kader-kader yang lain termasuk pendamping desa, wajib hukumnya kita kawal dan sukseskan pos bantuan hukum serta manfaatnya. Mari kita kawal jangan sampai pos itu tidak dimanfaatkan, Pak. Maka nanti mungkin mohon Pak Menteri, setelah mungkin dana desa bisa digunakan, nanti kita buat juknisnya Pak, sehingga pemanfaatnya semaksimal dan terasa buat masyarakat. Jadi selamat buat seluruh kepala desa di NTB dan para lurah. Inilah hadiah terbaik dari Kementerian Hukum, terjemahan dari Asta Cita ke-7 Bapak Presiden, dan sekaligus menyukseskan Asta Cita ke-6 Bapak Presiden. Mudah-mudahan kita semua bersatu padu meyakinkan bahwa sisa hidup kita ini kita dalam membaktikan untuk kebahagiaan anak cucu kita di masa-masa yang akan datang. Insya Allah kekuatan ini akan menjadi dasar dan pada akhirnya Indonesia Emas tahun 2045 benar-benar akan terwujud. Terima kasih Pak Menteri Hukum, Pak Gubernur, Pak DPR RI kita dan semua jajaran yang hadir. Kami tambah semangat Pak Menteri. Biasanya saya ngurus Pokdes dulu Pak. Kemarin letakkan batu pertama Pokdes, MBG lagi. Apalagi, nah sekarang ada pos bantuan hukum. Dan nanti sekali lagi kami mohon arahan dan mungkin dengan jajaran Pak Sekjen ya, tolong kami diberi juknis bagaimana nanti tata kelola pos bantuan hukum itu benar-benar bisa dirasakan dan dipahami, dimanfaatkan oleh seluruh rakyat yang ada di desa di seluruh Indonesia. Terima kasih, mohon maaf dan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengundang dengan hormat Menteri Hukum Republik Indonesia, didampingi Sekretaris Jenderal